warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya dari Kabupaten Lamongan. Saya ikut LPTK Universitas Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, coba sekarang Budian absen dulu. Siapa pada hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian semua sekarang ini dalam keadaan sehat sehingga bisa masuk semua. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Coba sekarang saya tunjuk Mbak Aisyah untuk memimpin teman-temannya. Ayo Mbak Aisyah maju ke depan. Kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, terima kasih buat Mbak Aisyah yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyi. Coba anak-anak sekarang kita harus semangat untuk belajar. Agar apa? Agar menjadi anak yang
Sebelum belajar, bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Mau belajar apa sih kita hari ini? Coba bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Pembelajaran keberapa anak-anak? 4. Kenapa kita harus belajar ini? Tujuannya apa sih? Coba diperhatikan tujuan pembelajarannya. Ini ya, tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan mengamati gambar yang ditampilkan di slide PowerPoint nanti, siswa dapat membedakan mana yang kenampakan alam dan mana yang kenampakan buatan. Kemudian setelah diskusi, siswa dapat mempresentasikan perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kemudian melalui teks bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok pada bacaan tersebut. Kemudian setelah diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan isi pokok pikiran dalam bacaan teks. Nomor 5, melalui media PowerPoint, siswa dapat menunjukkan gambar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila Pancasila. Yang keenam, setelah kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Oke ya, kita lanjut. Belajar tentang KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Coba diperhatikan ya. Apa ya bedanya penampakan alami dan buatan? Oke, bedanya kenampakan alam dan buatan. Coba. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan alam merupakan semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Kenampakan alam di Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan. Kenampakan alam wilayah daratan merupakan bagian wilayah bumi yang tidak tergenang air. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi. Kenampakan alam wilayah daratan meliputi apa saja? Gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Oke, saya lanjutkan lagi. Gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol. Gunung memiliki tinggi 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan lainnya. Wilayah pegunungan memiliki tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran luas yang tingginya di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi juga sering disebut sebagai platau. Kemudian apa? Dataran rendah. Dataran 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian apa sekarang? Dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian Daratan yang mendorong ke laut. Sedangkan delta adalah bagian daratan yang berada di tengah-tengah sungai. Nah, sekarang kita akan membahas yang tentang wilayah perairan. Penampakan alam wilayah perairan adalah bagian pada permukaan bumi yang tergenang oleh air. Penampakan alam wilayah perairan meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Coba, kenampakan alam wilayah perairan ada apa saja? Sungai, danau, laut,
perairan yang luas. Selat Sekarang adalah apa laut ini, yang Sa? mencakup pulau atau daratan. Teluk Kemudian adalah apa? bagian laut yang Teluk. mencakup daratan. Rawa merupakan daerah Ini yang adalah air rawa. permukaannya berlumpur. Sekarang kita Sekarang masuk ke penampakan apa? penampakan buatan daerah yang sengaja Buatan. dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Daerah, pelabuhan, bendungan, dan taman kota. Taman kota atau hutan kota sering kita jumpai di kota-kota besar yang berfungsi untuk mengurangi polusi. Selain itu ada bandara. Ini adalah bandara, coba. Tempat lepas landas atau mendaratnya kendaraan pesawat. Kemudian apa? Bendungan. Dengan air biasa dibuat dengan membendung sungai. Demikian pelajaran kita hari ini. Dari video tadi kalian telah belajar tentang kenampakan alam itu apa sih, kemudian kenampakan buatan itu apa sih, ya? Coba anak-anak sekarang kemudian tanya, dari contoh-contoh yang kalian lihat tadi di video ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Pernahkah kalian jalan-jalan entah itu ke tempat wisata yang termasuk dalam kenampakan alam atau kenampakan buatan? Misalnya tadi kenampakan alam ada gunung. Siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung? Mbak Aisyah pernah. Kemudian ke apa namanya yang kenampakan buatan? Misalnya tadi ada sawah. Siapa yang pernah jalan-jalan ke sawah? Oke, semuanya pernah jalan-jalan ke sawah. Itu adalah tempat wisata yang ada di Indonesia, baik itu kenampakan alam atau kenampakan buatan. Sekarang coba bukunya pakai dikeluarkan halaman 18. Ini tadi ya tempat wisata apa yang pernah kalian kunjungi? Apakah tempat wisata tersebut termasuk kenampakan alam? Contoh-contoh dari kenampakan alam, coba dilihat ke depan. Ada apa? Gunung, ada sungai, ada selat, ada danau, dan ada pegunungan. Saya lanjutkan lagi. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menonjol tinggi. Sebuah gunung terdiri dari puncak, lereng, dan kaki. Rata-rata di Indonesia sendiri masih banyak terdapat gunung api, baik yang masih aktif atau tidak. Ini adalah contoh gambar gunung. Kemudian yang kedua adalah pegunungan. Apa sih Bu pegunungan itu? Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan di wilayah Indonesia. Terdapat banyak pegunungan, diantaranya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Selanjutnya apa? Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Danau yang termasuk kenampakan alam adalah danau yang terjadi karena peristiwa alam. Kenapa seperti itu? Karena kenampakan alam terjadi karena peristiwa alam tanpa campur tangan manusia. Itu namanya adalah kenampakan alam. Kemudian laut. Coba Mbak Isa maju ke depan. Membaca laut. Laut menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi di Indonesia sendiri. Laut Yang memiliki kedalaman yang berbeda. satu sama lain. Oke, di sini tadi Mbak Aisyah membaca tentang laut. Laut menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi. Di Indonesia sendiri, lautnya memiliki kedalaman yang berbeda antara satu laut dengan laut yang lain, tidak sama ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kalian belajar tentang kenampakan alam, sekarang adalah contoh dari kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Beda dengan yang tadi yang kenampakan alam. Kalau kenampakan alam itu terbentuk dengan sendirinya ya. Contohnya apa?
ayo. Ada apa? Ada waduk, ada sawah, dan ada kebun binatang. Pernahkah kalian ke kebun binatang? Pernahkah kalian ke sawah? Oke. Pernahkah kalian ke waduk? Di mana Bu waduk? Di daerah sini ada waduk. Waduk apa? Waduk Bunda. Ya, kita lanjutkan lagi. Yuk, sebelum kita lanjut, coba anak-anak biar semangat dulu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, biar semangat. Coba sebelumnya kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk tangan. Oke, kita duduk. Kita lanjut. Tadi kita telah belajar tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Sekarang dalam buku bacaanmu itu ada bacaan tentang gunung, ya, Gunung Bromo. Ya, ada kan? Coba di situ disuruh menentukan apa ide pokok itu. Coba dilihat di sini. Ide pokok adalah hal yang penting di dalam suatu paragraf. Ide pokok akan memberikan informasi penting untuk para pembaca. Selain itu, ide pokok juga akan membantu penulis untuk mengembangkan sebuah alur tulisan. Ide pokok akan didukung oleh gagasan, yaitu namanya gagasan penjelas. Dalam bacaan di buku teksmu, bacaan Gunung Bromo itu, kalian dibawa apa Bu? Ini kok ada tentang ide pokok? Padahal ini kan penampakan alam dan penampakan buatan. Memang gunung itu termasuk dalam penampakan alam. Tetapi dalam bacaan itu kalian disuruh apa sih Bu? Menentukan mana ide pokoknya. Ya, kita lanjut anak-anak. Dalam sebuah paragraf, oke, bukunya diperhatikan ya. Dalam sebuah paragraf biasanya akan ditentukan ide pokok atau gagasan utama yang berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif itu apa Bu? Kita dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama pada awal paragraf. Berarti kalau deduktif itu kalimatnya itu terletak di mana? Awal. Ini loh, coba dilihat. Di awal atau akhir deduktif? Awal. Kalau induktif, kita dapat menemukan ide pokok gagasan utama
gambar apalagi nih, kebun binatang. Ada gambar waduk, ada gambar pegunungan, ada gambar sungai, dan yang terakhir ada gambar gunung. Saya akan menunjuk dua teman kalian untuk maju ke depan, menyebutkan mana sih yang termasuk dari kenampakan alam dan mana yang termasuk dalam kenampakan buatan. Coba Mbak Febi maju ke depan sama Mas Ardan, ayo. Coba Mas Ardan dan Mbak Febi. Gunung ini kenampakan alam atau buatan? Alam. Saya punya gambar, silakan Mbak Febi ambil dua, satu kenampakan alam dan satu kenampakan buatan. Kemudian nanti Mas Ardan juga sama, mengambil dua. Ayo coba kasih tahu. Ini adalah penampakan penampakan alam. Apa gambar apa? Gambar apa? Gunungan. Kalau ini coba Mbak Febi yang bicara. ini adalah penampakan buatan. Gambarnya kebun binatang. Oke, sekarang Mas Ardan. Kenampakan Penampakan alam. gambarnya apa? Gambarnya gunung. Oke, satunya. Penampakan buatan. Gambarnya sawah. Oke, coba dari jawaban temanmu tadi keduanya benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan buat temannya. Sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing ini akan membentuk 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada berapa anggotanya? 4. Setelah nanti kumpul saya bagi, anak-anak akan dikasih LKPD oleh Budian yang akan dikerjakan secara kelompok. Coba silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, kalian sekarang telah duduk bersama dengan kelompoknya. Ada berapa kelompok ini? 4. Nanti setiap kelompok akan kemudian berikan ini tugas LKPD kelompok. Apa Bu LKPD itu? Lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara kelompok. Setelah nanti kalian melakukan diskusi dengan temannya satu kelompok, perwakilan nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Kemudian beri satu-satu tiap kelompok. Ingat, di sini nanti ada petunjuk pengerjaan. Dibaca dulu bagaimana sih caranya mengerjakan. Terus kemudian yang mengerjakan siapa Bu? Semua anggota kelompok ikut mengerjakan. Karena nanti pada saat kalian mengerjakan, kalian juga akan dinilai oleh Bu Guru. Oh, ini tidak ikut mengerjakan, berarti nilainya apa? Nanti akan saya nilai ya. Harus kompak. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya. Kalian semua ikut mengerjakan, nanti dinilai oleh Bu Guru siapa yang aktif atau tidak mengerjakan. Dikasih waktu Bu Guru untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya juga harus ditulis ya. Ini kelompok 4. Ayo dikerjakan bersama-sama. Ayo, kok ada yang rame sendiri tidak ikut mengerjakan? Ingat loh ya, kalian dinilai oleh guru. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba sekarang perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mulai dari kelompok 1. Selanjutnya sekarang adalah kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan maju ke depan? Mas Rehan. Kasih tepuk tangan buat Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kerjakan bersama-sama. Anak-anak juga telah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana perasaannya, senang? Senang. Oke, anak-anak coba masih duduk bersama di situ. Dari materi yang kita pelajari tadi hari ini, yaitu pertama kenampakan alam, kemudian kenampakan buatan, kemudian ide pokok, dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Coba kemudian tanya, kalian sudah paham atau belum? Paham, alhamdulillah. Bagus, tetapi dari keempat kelompok tadi ada satu kelompok yang jawabannya itu apa ya? Sempurna, pas, lengkap. Coba nanti kelompok yang tadi jawabannya lengkap, saya suruh maju ke depan satu kelompok untuk diberikan sedikit hadiah dari Bu Guru. Biar apa? Biar kalian itu semangat lagi dalam mengerjakan. Oke, saya panggil kelompok yang tadi jawabannya itu lengkap. Kelompok siapa? Yuk, kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yuk, anggota kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke, Budian punya sedikit. Apa itu, Bu? Ini adalah sedikit reward yang diberikan kepada kelompok 2. Kenapa Bu kok dikasih? Karena kelompok 2 jawabnya adalah lengkap, jelas. Oke ya, saya kasih kepada ketua kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Semangat ya. Oke, silakan duduk. Anak-anak silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Apa? Dikembalikan kata seperti tadi. Silakan, saya kasih waktu ya. Mulai sekarang. Sudah, anak? Oke. Setelah tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, sekarang Bu Guru akan memberikan LKPD individu. Apa itu LKPD individu? LKPD individu adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi sendiri-sendiri. Karena Bu Guru pengen tahu seberapa paham sih kalian pada pembelajaran kali ini. Kerjakan, tidak boleh tolak-tolak ke kanan dan ke kiri. Nanti akan dinilai oleh Bu Guru. Saya sebutkan nanti siapa yang nilainya di bawah KKM. Oke anak-anak, silakan mengerjakan mulai sekarang. Jangan lupa namanya ditulis ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba kalau sudah, Bu Guru ambil jawaban kalian, langsung akan Bu Guru koreksi jawabannya. Sudah, namanya jangan lupa ya. Coba anak-anak, ini langsung Bu Guru nilai, karena Bu Guru pengen tahu berapa sih nilai kalian ini, paham nggak kalian dengan materi yang hari ini telah diajarkan oleh Bu Guru tadi ya. Sambil Bu Guru menilai jawaban kalian, kalian tidak boleh rame. Kalian harus sambil dibaca buku paketnya ya. Sambil dibaca buku paketnya ya. Oke anak-anak, setelah Bu Guru nilai, ternyata alhamdulillah nilai kalian semuanya
semuanya di atas KKM. Berarti kalian semua di sini memahami materi yang sudah diajarkan oleh Bu Guru. Ayo kita ucapkan gimana kalau hari ini kita bisa alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang bisa berkemas-kemas, bukunya bisa dimasukkan. Jangan lupa di rumah kalian tetap belajar materi selanjutnya. Halaman berapa? Halaman 20 ya. Besok pada waktu pembelajaran biar bisa karena sudah belajar ya. Bagaimana? Sudah dimasukkan semuanya bukunya? Sudah. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama. Menyanyi apa kita hari ini? Menyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Lagu apa ya, Bu? Kita. Ayo ikut semua menyanyi ya. Bisa sambil tepuk-tepuk biar semangat. Oke, selesai. Tepuk tangan anak-anak. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan syukur karena pada hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Coba ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Silakan Mas Rehan.